Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Octavioni, NIM 21246. Baiklah, saya akan menjelaskan jawaban ujian akhir semester dengan mata kuliah tahsin. Quran Surat Al-Kahfi ayat 50-52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duhum lakum adu bi'sa lizzalimina badala ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntum muttakhidhal mudillina aduda. Wa yawma yaqulu nadu suraqa'il ladzina za'amtum fada'awhum falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum mawbiqa. Shadaqallahul azim. Yang A, mad yang dibaca 5 dan 6 harokat, yaitu hukum bacaan 5 harokat dibaca 5 harokat apabila ada huruf yang dibaca panjang 2 harokat bertemu dengan hamzah, maka panjangnya berubah menjadi 5 harokat. Contoh, mad yang dibaca 5 harokat terdapat dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 50-52 pada potongan ayat. Yang pertama kita lihat yaitu wa idz qulna lil malaikati, yang di sini yang digaris bawahi. Yang kedua, awliya'i min duhum, yang digaris bawahi. Yang ketiga, nadu suraqa illadzi. 2. Hukum bacaan 6 harokat dibaca 6 harokat apabila ada huruf yang berharakat fathah bertemu dengan mad asli dan apabila mad bertemu huruf yang bertasdid. Contoh bacaan 6 harokat dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 50-52 terdapat pada potongan ayat illa iblis yang digaris bawahi. Kemudian B, tafkim dan tarqiq. Pertama kita masuk terlebih dahulu pada lam tafkim, yaitu tebal, yaitu apabila ada huruf lam dalam lafzul jalalah atau Allah yang didahului oleh huruf yang berharakat fathah atau dhammah. Dalam surat Al-Kahfi ayat 50-52 tidak terdapat contoh bacaan lam tafkim.
Kita ambil dalam contoh Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ini huwallah berarti dibaca tebal. Lanjut, lam tarki yaitu tipis. Huruf lam dibaca tarki ada dalam dua keadaan. 1. Lam yang terdapat pada lafzul jalalah atau Allah dan didahului oleh huruf yang berharakat kasrah harus dibaca tipis. Dalam surat Al-Kahfi ayat 50-52 tidak terdapat contoh hukum bacaan ini. Kita ambil contoh dalam Quran surat An-Nashr ayat 2 yang berbunyi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berarti fi dinillah berarti tipis. Kedua, semua lam yang terdapat dalam lafzul selain lafzul jalalah. Selanjutnya ra tafkim, yaitu ra yang dibaca tebal. Syarat-syarat ra dibaca tebal apabila 1. Jika ra berharakat fathah atau fathah tain. 2. Jika ra berharakat dhammah atau dhammah tain. Selanjutnya jika ra berharakat sukun jatuh sesudah huruf yang di fathah atau di dhammah. Jika ra berharakat sukun didahului oleh huruf yang berharakat kasrah, tetapi kasrahnya tidak asli dari kalimat itu. Jika ra berharakat sukun sedangkan huruf sebelumnya berharakat kasrah asli, namun sesudah ra sukun itu tidak ada huruf istiqlah. Contoh ra tafkim dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 50-52 yaitu pada potongan ayat an amri rabbih dibaca tebal. Berarti harus dibaca tebal dengan bibir sedikit mencucu ke depan. Yaitu contohnya selanjutnya wal ardi suraqai. Yang digaris bawahi. Ra tarki yaitu ra yang dibaca tipis. Syarat-syarat ra dibaca tipis jika ra berharakat kasrah atau kasrah tain. Jika ra berharakat sukun dan huruf sebelumnya berharakat kasrah asli. Tetapi sesudah ra sukun bukan huruf istiqlah. Jika ra diwakafkan dan huruf sebelumnya ya sukun. Jika ra diwakafkan dan huruf sebelumnya di kasrah. Contoh ra tarki dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 50-52 pada potongan ayat. Fa fasaqa an amri. Berarti amri dibaca tipis. Harus dibaca tipis dengan cara menarik bibir sedikit mundur sehingga agak meringis. C. Qalqalah kubra dan sugra. Yang pertama, qalqalah kubra. Kubra artinya besar, sehingga qalqalah kubra artinya qalqalah besar. Qalqalah kubra terjadi apabila huruf qalqalah yang mati bukan pada asalnya. Huruf itu mati karena dihentikan atau diwakafkan dan berada pada akhir kata. Cara membacanya adalah dengan cara memantulkan huruf qalqalah dengan benar-benar jelas, besar, dan tebal. Dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 50-52 tidak terdapat contoh qalqalah kubra. Kita ambil dalam Quran surah Al-Hab ayat 1. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Dibaca tebal. Kedua, qalqalah sugra. Qalqalah sugra. Sugra artinya kecil, sehingga qalqalah sugra berarti qalqalah kecil. Terjadi apabila huruf qalqalah itu mati atau sukun
Pada kata asalnya, pada umumnya terletak di tengah-tengah kata. Cara membacanya adalah dengan cara memantulkan huruf qalqalahnya dengan ringan dan menyambungkannya dengan bacaan setelahnya, sebab qalqalah sugra tepat berada di tengah kata. Contoh dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 50-52 terdapat contoh qalqalah sugra, yaitu pada potongan ayat ini. Iblis terdapat pada tengah-tengah kata. Selanjutnya D, alif lam samsiyah dan lam qamariyah. Alif lam samsiyah. Alif lam samsiyah adalah hukum bacaan tajwid di mana huruf lam tersebut harus dibaca idgham atau tidak dibaca jelas masuk ke dalam huruf berikutnya atau bunyinya melebur ketika menghadapi beberapa huruf hijaiyah berikut. Hurufnya yaitu ta, sa, da, za, ra, za, sha, shin, sha, da, ta, za, lam, dan nun. Ciri dari bentuk alif lam samsiyah ialah di mana bacaan alif lamnya memiliki tanda baca tasydid. Contoh alif lam dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 50-52 yaitu pada potongan ayat ini alladzi, alladzina, dua khalaqas samawati, yang digaris bawahi. Cara membacanya alif lam samsiyah dibaca lebur atau idgham. Kedua, alif lam qamariyah. Hukum bacaan tajwid di mana huruf lam harus dibaca dengan jelas ketika bertemu dengan huruf hijaiyah seperti ba, jim, ha, kha, ain, qain, fa, kha, ya, ha, hamzah. Contoh alif lam qamariyah dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 50-52 pada potongan ayat minal jinni wal ardi. Idgham mutamatsilain, mutajanisain, dan mutaqaribain. Pertama kita masuk terlebih dahulu itu idgham mutamatsilain, yaitu meleburnya huruf sukun ke huruf berikutnya jika huruf sukun dan huruf berikutnya sama makhraj dan sifatnya. Cara membaca idgham mutamatsilain, huruf sukun dilebur ke huruf berikutnya atau huruf berikutnya dibaca tasydid tanpa ditahan. Dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 50-52 tidak ditemukan hukum idgham mutamatsilain. Kita ambil contohnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 16. Ulaika alladzina ishtara'ud dalalata bil huda fama rajihat tibaratuhum wa ma kanu muhtadin. Jadi di sini fama rajihat tiba. Berikutnya yaitu idgham mutajanisain, yaitu meleburnya huruf sukun ke huruf berikutnya jika huruf sukun dan huruf berikutnya sama makhrajnya tetapi berbeda sifatnya. Seperti ba sukun bertemu mim, ta sukun bertemu ta, dan lainnya. Cara membacanya yaitu huruf sukun dilebur ke huruf berikutnya. Huruf berikutnya dibaca tasydid tanpa ditahan kecuali ba sukun bertemu dengan mim. Karena ba sukun bertemu mim, ba sukun dilebur ke mim
dan ditahan sekitar 2 harokat. Contoh idgham mutajanisan dalam Quran surah Al-Kahfi yaitu pada potongan ayat asyhadtuhum. Selanjutnya idgham mutaqaribain yaitu meleburnya huruf sukun ke huruf berikutnya jika huruf sukun dan huruf berikutnya berdekatan makhrajnya atau sifatnya. Seperti lam sukun bertemu ra, qaf sukun bertemu kaf. Cara membacanya yaitu huruf sukun dilebur ke huruf berikutnya dibaca tasdid tanpa ditahan. Dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 50-52 tidak terdapat hukum idgham mutaqaribain. Kita ambil contoh dalam Quran surah An-Nisa ayat 158 yaitu barra fa'ahullahu ilaih wa kana Allahu azizan hakim. Jadi bukan bal tapi dileburkan barra. Selanjutnya yaitu wakaf dan ibtida. Yang pertama wakaf. Wakaf yaitu menghentikan bacaan atau suara sementara waktu pada akhir kata atau ayat untuk mengambil nafas dengan maksud melanjutkan lagi bacaan. Macam-macam tanda wakaf yang ditemui dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 50-52 yaitu yang pertama wakaf waqfu atau wakaf waqfu aula. Bentuknya seperti ini. Yaitu boleh dibaca wasal tetapi lebih baik dibaca wakaf atau berhenti. Itu wakaf waqfu aula ini kita temukan terdapat dalam Quran surah Al-Kahfi dalam ayat 50 itu wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kan begini berarti kita berhenti. Kemudian kita lanjut. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Kemudian kita temukan juga pada potongan ayat ini. Kemudian afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'i min duhum lakum adu. Jadi kita temukan juga di sini bi'saliz zalimina badala. Kita temukan 3. Kemudian tanda shad lam ya bentuknya seperti ini yaitu merupakan singkatan dari al-was aula yang bermakna wasal atau meneruskan bacaan adalah lebih baik. Maka dari itu meneruskan bacaan tanpa mewakafkannya lebih baik. Tanda shad lam ya dalam Quran surah Al-Kahfi kita temui yaitu pada ayat ma ashhadtuhum khalaqas samawati wal ardi wala khalaqa anfusihim. Di sini kita temukan tanya itu tanda ini lebih baik kita meneruskannya. Jadi kita ulang lagi. Kita tanda shad lam ya kita temui dalam Quran surah Al-Kahfi pada ayat 50-52 yaitu yang berbunyi
ma ashhadtuhum khalaqas samawati wal ardi wala khalaqa anfusihim wa ma kuntum muttaqizal mudillina aduda. Itu ibtida, yaitu memulai bacaan atau melanjutkan bacaan kembali setelah wakaf dengan mengulang kalimat sebelum wakaf tersebut dengan tepat dan benar. Contoh, apabila kita membaca surah Al-Fatihah ayat pertama dan kedua, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lalu berhenti kemudian diteruskan dengan ayat ketiga, maka pada saat memulai membaca ayat ketiga itulah yang disebut ibtida. Yang G yaitu nun wasal, ismam, saktah, taklil, dan imalah. Pertama kita bahas yaitu nun wasal. Adalah nun kecil yang ditulis di bawah lafaz tertentu. Kegunaan nun wasal adalah untuk menyambungkan antara dua lafaz satu dengan lafaz lainnya. Disebut nun wasal atau nun silah karena untuk menyambungkan tanwin dengan huruf sukun. Di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 50-52 tidak terdapat hukum nun wasal. Kita ambil contoh dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Contoh nun wasal dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Itu Kutiba alaikum idza hadara hadakumul mautu in taraka khairanil wal. Jadi pada bagian ini kita hilangkan satu tanda fathah tuh, kemudian panjang matnya kita hilangkan menjadi bunyinya yaitu, maka bunyinya menjadi taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabaina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Jadi bunyinya menjadi taraka khairanil wasiyatu. Jadi ni. Selanjutnya ismam. Menurut bahasa berarti monyong atau mencucu. Dalam istilah ulama, qura'ah adalah mengkombinasikan harakat fathah dengan harakat dhammah disertai monyong bibir. Di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 50-52 tidak ditemukan hukum bacaan ismam. Kita ambil dalam surat Yusuf ayat 11. Qalu ya bana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Cara membaca ismam ada dua cara, yaitu kalau ismam ta'manna. Cara membaca ismam itu dalam Quran surah Yusuf ayat 11. Qalu ya bana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Ta'manna. Itu cara membacanya dengan cara mencampurkan bacaan dhammah dengan bacaan sukun disertai dengan gerakan mulut yang dimajukan saat mengucapkan huruf U. Dia saktah taklil. Itu saktah mempunyai akar kata yaitu sakata yang artinya diam atau berhenti. Sedangkan dalam arti istilah adalah berhenti sejenak tanpa nafas sekitar 1 alif lamanya.
Dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 50-52 tidak ditemukan hukum bacaan serta tahlil. Terambil dalam Quran surat Yasin ayat 52. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Jadi kita berhenti sejenak tetapi tanpa nafas sekitar 1 alif lamanya. Kemudian imalah, yaitu memiringkan atau condong. Menurut istilah imalah artinya memiringkan bacaan fathah ke arah bacaan kasrah atau memiringkan bacaan alif ke arah ya. Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 50-52 tidak ditemukan hukum bacaan imalah. Kita ambil contoh dalam Quran surat Hud. Karena bacaan imalah hanya ada dalam Quran surat Hud ayat 41. Wa khalar kabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Di bacaannya majriha, majriha. Di cara membacanya memiringkan bunyi fathah ke arah kasrah. Bunyi imalah sama dengan bunyi huruf E pada kata hei. Dengan begitu huruf ra pada kata majraha tidak dibaca ra tetapi re. Majriha. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.